Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mutaramin mustaya para bapak sahabibi kang kula hormati, sesipun segenap pengurus musala An-Nur ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah kanthi berkah nikmat taufik hidayah sahina ibn Allah Subhanahu wa taala kita saged sari-sari makan wonten ing majelis upacara punika. Mugilah kita syukuri kanthi ikrul lisan dan diucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam kisah kata-kata kunjungan berasa junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia dan dewi bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi harapan muga kita sedaya kelak wonten ing dinten yaumil qiyamah leres-leres pikantuk syafaatul udzmah saking junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, seibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah, dua minggu ingkang saged ingkang sampun kita lampahi nggih punika kita sareng-sareng belajar kanthi kitab Wasiatul Mustafa nggih mengenai bab sedekah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing injil punika kita saged melanjutaken nggih punika mengenai muhasabah diri, mengenai muhasabah sedekah kita. Mugi-mugi kanthi kita sareng-sareng belajar, mugi-mugi saged pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten salah setunggalipun hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu aw lam ya'mal, minal ilmi ya'malu aw lam ya'mal bihi kana afdalu man ayyusalli al-farqatin tatawwu'an. Ingkang artosipun sinten kimawon, siapa saja yang mau belajar ilmu walau kana meskipun satu bab, bahwa niku mengenai tentang tata caranipun wudu, bahwa niku bab mengenai tata caranipun sholat, bahwa niku mengenai bab tata caranipun hidup bersosial, awalam ya'mal bihi kana afdalu min yusalli al-farqatin tatawwu.
Tuhan. Baik di situ orang mau mengamalkannya, awalam ya'mal, ataupun orang tersebut setelah belajar dia belum bisa untuk mengamalkannya, karena afdulu min ayyusalli, maka di situ lebih utama daripada ketika dia belajar ilmu, maka di situ lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Niku tesih sae tiyang ingkang mau belajar ilmu. Muga-muga anggene kita sesarengan mujalasah tolabul ilmi wonten mriki, muga-muga leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Syekhul Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Jadi satrasipun wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng mantunipun Sayyidina Ali. Ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as safalati. Qala Ali wa ma'as safalatu ya Rasulullah. Qala alladhi idha mu'idha lam yanta'id wa idha zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma kila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dumateng Sayyidina Ali, ketika engkau sedang dijahati oleh seseorang, maka hendaklah berbuat baik. Isna'ul ma'ruf, selalu berusaha untuk berbuat baik sebaik mungkin. Walau ma'asafalati, meskipun orang tersebut selalu menyakiti, selalu menggunjingmu, tidak pernah berbuat baik sama sekali kepadamu. Niki merupakan contoh ilmu tasawuf dumateng kita sedaya tentang wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali. Meskipun tonggomu, konco kerjamu, tonggomu, konco uripmu kok berbuat buruk kepadamu, selalu berusahalah untuk berbuat baik. Mola Ali wa masafalah, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Ya Rasulullah, qala alladhi idza wa'ida lam yatta'id. Meskipun seseorang tersebut ketika dia berbuat buruk kepadamu, menggunjing di belakangmu, hendaklah berusaha untuk kita semua berbicara yang baik, diajak bicara yang baik meskipun kita belum tahu keburukan di belakang kita. Wa idza yusira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma fiha. Wa idza yusira lan nalikane nyegah sapa alladzi lam yanzajir, mongko ora kapok sapa alladzi. Ketika kita sudah tahu keburukannya dia di belakang kita, maka hendaklah kita semua untuk selalu merangkul dan mengajaknya, baik dia berbuat buruk kepada kita maupun dengan orang-orang terdekat kita. Itu merupakan contoh, yaitu diantara nipun sempurna.
Dan juga orang yang selalu berbuat buruk kepada kita meskipun kita tidak tahu, hendaklah kita selalu berusaha untuk berbuat yang baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjuang, dimanapun beliau berada, di situ pasti ada orang yang mau ingin mencelakainya. Tapi beliaulah merupakan uswatun hasanah pun Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya Ali wa Ali sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsira wa bagir bisadaqati fa innal bala'a yanzilu qabla al-bukur fataruddul qada'a fil hawa. Ketika kita sudah berusaha berbuat baik sebaik mungkin kepada orang-orang yang selalu ingin mencelakai kita, cukuplah kita dengan uskut, berdiam. Ketika kita sedang tidak cocok dengan seseorang, janganlah sampai kita dendam maupun kita ingin mencelakainya juga. Di situ dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang begitu diperbolehkan. Hendaklah kita ketika menghadapi seorang tersebut untuk berdiam diri. Banyak untuk kita beristighfar, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu dihina oleh orang lain, fa insyaallah disitulah kita akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ini mengenai sedekah sir, meskipun dalam Al-Quran alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Ketika kita hendak bersedekah, itu ada kalanya yang sir, ada kalanya wa alaniyah, terang-terangan. Tidak harus untuk kita tidak perlihatkan kepada orang lain, akan tetapi banyak juga yang harus untuk kita perlihatkan kepada orang lain. Contoh kecil, ketika kita makan bersama dengan teman-teman kita di warung terdekat kita, di situ kita traktir, itu merupakan bagian dari sedekah wa alaniyah, sirran wa alaniyah. Dulu ada sebagian para ulama mengatakan mengenai surat tersebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar. Ketika engkau berinfak, bersedekah, amwalahum bil-laili wan nahar, baik di malam hari maupun siang hari, ada kalanya sedekah sir dan juga sedekah terang-terangan. Contoh kecil, ketika kita mempunyai uang katakan 100.000, maukah kita untuk mengeluarkan di malam hari dan di siang hari jumlah 100.000 tersebut? Malam 50.000, siangnya juga 50.000. Di situ kita mantap yakin bahwasanya rezeki yang berada di tangan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita, yakinkah kita dengan kita mengeluarkan uang 100.000 tersebut di
malam dan siang hari. Apakah di hari setelahnya kita akan mendapatkan iklan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira ketika kita mengeluarkan uang 100.000 siang dan malam harinya tersebut, apakah untuk hari setelahnya kita mendapatkan balasan dari Allah? Kira-kira kita yakin membagikan? Ya, yakin. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ketika kita mengeluarkan sedekah tersebut, fa insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sedekah kita. Ini wasiat Rasulullah mengenai sedekah sir kepada Sayyidina Ali. Ketika engkau mengeluarkan sedekah sir, tudfi'u ghadabar Rabb. Faisawa, dengan engkau mengeluarkan sedekah secara sir, akan bisa membunuh, menghilangkan bendu-bendunya Allah, murka-murkanya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, la yaruddul ghadaballahu illa tu'ma. Tidak ada yang bisa menolak murkanya Allah, bendunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali dengan doa. Ini kapasitas Imam Ghazali cukup dengan berdoa. Kalau kita ya sedekah, ya berdoa, itu bisa menghilangkan murka-murkanya Allah, bala-balanya Allah. Di samping kita mengeluarkan sedekah sir, wa tajlibul barokah. Dengan kita bersedekah sir, wa tajlibus sedekah, bisa menimbulkan keberkahan warizko dalam rezeki kita. Insyaallah dengan kita mengeluarkan sedekah, baik di situ diperlihatkan maupun tidak diperlihatkan, insyaallah akan bisa mengeluarkan, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Terlebih ketika kita al-kathiru warizqul kathir, ketika kita mengeluarkan sedekah banyak, insyaallah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga banyak. Wa bakir bisadaqah fa innal balaa. Ketika kita semua mengeluarkan sedekah di pagi hari, contoh kecil di saat kita ngaji tersebut ini, di situ ada teh, ada aqua, ada makanan, ada sajian apapun. Fa'isawah di pagi hari, wabakir fisodaka wabakir lang ing isu-isuan di pagi hari, fa'inal bala'a yanzilu qoblal bukur. Maka adanya bala ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhalangi oleh sedekah kita. Disitulah fungsinya ketika seseorang pandai dan juga sering mengeluarkan sedekah. Insyaallah dengan kita sering mengeluarkan sedekah dimanapun tempatnya, jangan sampai hilang pahala sedekahnya dengan kesombongan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai hilang pahala keberkahan sedekah kita dikarenakan dengan kita merendahkan orang lain. Dengan bangga dengan kita bisa bersedekah, jangan sampai la tubdilu, hilang dengan sendirinya keberkahan pahala-pahala sedekah kita dikarenakan perbuatan kita sendiri. Fatarudul qada'a fil hawa. Dengan kita bisa mengeluarkan sedekah, fa insyaallah
semua itu bala-bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertolak dengan sendirinya. Amin Allahumma amin. Itu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali mengenai sedekah yang terbaik. Kalau tadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sedekah yang bisa meredamkan murkanya Allah. Sedekah yang baik menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka fa inna sadaqata luqmah. Tatkala engkau mengeluarkan sedekah bi ahsani ma indaka fa inna sadaqata luqmah. Sebaik-baik orang yang mengeluarkan sedekah itu lebih bagus menurut indaka fa inna sadaqata luqmah. Sedekah sebaik-baiknya itu adalah sedekah yang memang benar-benar bisa dinikmati orang lain, langsung sekali dimakan. Disitulah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seketika keberkahan sedekah tersebut. Terlebih min halalin, sedekah yang ia keluarkan itu sedekah yang benar-benar halal. Kalau kita mencari barang yang memang murni kehalalannya dalam hidup kita, insya Allah ini agak susah. Di muka bumi ini yang memang benar-benar halalan thayyiban ini cuma air hujan yang turun dari langit, kemudian kita dangak ngadep menduwur lah, baru itu merupakan barang yang benar-benar halal. Langsung kita dangak lah niku ditimbangi. Andaikan kalau lewatnya kentang pun di situ gendeng merupakan barang-barang yang belum kita tahu dari mana asal-usulnya. Disitulah mulai adanya barang itu mambu barang syubhat. Min halalin ahabbu ilallah. Kalau memang kita benar-benar bersedekah, memang benar-benar dari barang yang halal, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Min mi'atin mithqalin min haram. Daripada kita mengeluarkan sedekah sebanyak-banyak mungkin, meskipun 100 juta, min haramin, dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil merugikan orang lain. Meskipun mau sedekah sebanyak mungkin dari barang yang haram, itu lebih mulia. Sedekah min luqmah, sak puluhan, sak terucupan, itu lebih baik daripada dari yang barang yang halal. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautik. Ini sedekah ada kalanya ketika seseorang yang belum meninggal maupun yang belum meninggal maupun yang sudah meninggal, tuqaddimuha qabla mautik, niku lebih afdal, lebih didahulukan orang yang hidup daripada orang yang sudah meninggal. Ada kalanya seseorang ingin memuliakan orang tuanya, tatkala orang tuanya sudah meninggal. Meskipun dia bersedekah 100 juta untuk masjid buat orang tuanya, itu lebih baik, lebih bagus ketika orang tuanya masih hidup bersedekah sendiri meskipun 100 ribu. Ini wasiat Rasulullah
dumateng Sayyidina Ali. Wa shadaqatun tuqaddimuha, dia mengeluarkan uang 100.000 tatkala dia masih hidup, itu lebih bagus daripada dia mengeluarkan uang 100 juta tatkala melewat anaknya ketika dia sudah meninggal. Qabla mautik afdhalu min mi'atin misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Disitulah pentingnya ketika kita mau beramal, baik beramal apa saja ketika kita masih hidup maupun sudah meninggal, itu lebih utama ketika kita masih hidup. Lipatan ganda pahalanya itu berbeda sekali. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika hari kiamat besok, kelak di hari yaumul kiamah, amal-amal orang semua yang berada di muka bumi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tangan masing-masing maka damat siada. Ketika kita semua sudah berada di alam akhirat, sedekah-sedekah kita ketika kita berada di muka bumi ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dilewatkan oleh anak-anak kita, teman-teman kita. Kalau praktek-praktek wonten ing desa-desa ini kan wonten nggih, niku ada anak yang berbondong-bondong membawa uang meskipun 1 juta ataupun 2 juta. Nah, di situ ingin beramal, akan tetapi pahalanya disampaikan kepada orang tuanya, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini merupakan amal jariyah pun yang sepah oleh anak ibu. Ini merupakan didikan orang tua ketika anak-anak ibu niku sangat ngawas ya, di antara nipun yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yatasaddaquna biha ba'da mautik. Dia bersedekah ketika dia sudah meninggal. Disitulah pahalanya lebih utama ketika masih hidup. Ya Ali tasaddaq ala mautika fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatul ahya ilaihim fayafrahuna bi ashadda ma kanu yafrahun. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali, sedekahnya orang-orang yang sudah meninggal. Tasaddaq ala mautat, tasaddaq sedekah sapa sira ala mautaka ing atese wong matine sira. Ketika ada anak yang ingin bersedekah untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat, menyuruh kesemuaan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, malaikat yang membawa sedekahnya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Fa insya Allah mereka niku bener-bener senang. Dalam kitab I'anatul Talibin, sedekah yang paling berharga niku nggih wawasan Al-Qur'an. Ketika ada salah satu sahabat Rasulullah bertanya, kalian Rasulullah, idza mata walidina ya Rasulullah ma ya'mal ya Rasul. Ya Rasul, ketika kedua orang tua hamba, ketika kedua orang tuaku
aku sudah meninggal, ma ya'mal ya Rasul, apa yang harus saya perbuat? Nopo ingkang saged kawula lakoni ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tasaddaq anhuma, bersedekahlah kepada kedua orang tuamu. Sedekah kanggo kedua orang tuamu, kanggo wong tua loro. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qiraatil Quran, dan bacakanlah Al-Quran untuk kedua orang tuamu. Ya tasaddaq anhuma wa bi qiraatil Qur'ani, ingkang kaping 3 apa? Wadu, selalu berdoa dan berdoa untuk kedua orang tua. Di situ anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itulah pentingnya kita sedaya didik dumateng putra putri pun kita sedaya akan memang benar-benar mereka itu merupakan amal jariyah pun kita sedaya, amal solehai pun kita sedaya kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku diantara niku. Kalau sedekah kita untuk kedua orang tua kita, niku masih utama dengan sedekahnya kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup, daripada kita bersedia. Enggak apa-apa, niku nggih sae sedekah sadurunge nggih sae, sakwise nggih sae, akan tetapi afdolnya niku ketika kedua orang tua kita masih hidup. Ya tasaddaq anhuma wa qiraatil Quran, dan bacakan Al-Quran. Ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, ya Rasul, kalau niki namung saged ngaos niku in a'tayna kul huwallah, ora apa-apa. Niku merupakan daripada ayat-ayat Al-Quran, surat-suratipun Al-Quran. Fa insyaallah, dengan kita yakin dan mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah pahalanya pun juga sampai. Kembali hikayah yang berada di kitab I'anatul Talibin, ketika ada orang alim ulama mimpi masuk dalam alam barzah. Ya Syekh berjalan, ketika mimpi bertanya dengan orang tua tersebut, ya Syekh, kenapa kok jenengan boten rebutan kados tiang-tiang wonten ten pojokan mereka? Tiang sepuh niku, Syekh niku ditangkleti kalian tiang alim. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah yi, kula niki tiap wekdanipun dikirimi disedekoi kalih putranipun kula ingkang wonten ten pasar mriku. Ternyata dibuktikan kalian yang alim niku sing mimpi niku, dibuktikan beliau niku melampah-melampah wonten ten pasar. Ternyata wonten tiyang jaler ingkang sering maos Al-Quran kalian sedekah kanggo tiyang sepahipun. Tiang alim niku ingkang tiang alim niku ketika mimpi wonten ten alam barzah niku nggih bersani kalian bapake sing nyantai asal kiriman saking anakipun boten rebutan kali tiang lintun-lintunipun. Karena napa dikhususipun tiang mbak boten jami'il muslimin wal muslimat. Karena apa? Karena namanya benar-benar disebut oleh oleh larene ingkang wonten ten pasar maosaken Al-Quran kalian sering sedekah niku fungsinipun kita gadah lare ingkang solehah. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya. Malaikat niku berbondong-bondong
beto amal solehipun putra-putrinipun kita sedoyo nggih. Nyampe akan disuruh kalian iki pahalane Bapak Painem menika saking putrane niku nggih sing nyampeake malaikat ingkang dipun utus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayafrahuna biha, maka orang-orang yang sudah meninggal mereka senangi masya Allah. Fayafrahun podo seneng kabeh ketika orang-orang yang sudah meninggal dipun waosaken Al-Qur'an dikirimi kalian sedekah berupa makanan sing mangan ya sing ngirimi bagi pahalane dipun lintunaken kalian yang ingkang sampun situ. Fa inna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, terlebih dengan wasilah doa wa yaquluna, ketika orang-orang yang meninggal kita kirimi doa, mereka pun juga ikut mendoakan kita. Wa yaquluna Allahumma ghfir liman nawwara qabruna wa basyir bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang selalu ingat kepada kita, yang selalu memberikan cahaya kuburna kita, dalam makamnya kita. Liman nawwar kuburna, yang selalu memberikan cahaya kepada kita, mengirimi dengan bacaan Al-Qur'anmu untuk kita. Wa basyir bil jannah kama basyarna biha, berilah dia kabar gembira dengan surga sebagaimana kita senang dengan sedekah-sedekah yang diberikan oleh mereka anak-anaknya ketika contoh kecil. Ngapunten lagi ketika dengan adanya tradisi kita 7 hari maupun 3 hari bahkan 40 hari 100 hari, fa insyaallah niku memang benar-benar sampai dumateng keluarga kita. Disitulah manfaat pun kita sedaya dalam belajar, pentingnya kita belajar. Maka ketika kita tidak mau mengurangi bahkan menghilangi kebodohan kita, fa insyaallah dengan kita tidak mau belajar, kita ini termasuk bagian daripada orang yang memang rugi ya. Ini wonten salah satu galipun hadis, asyadun nasa hasyaratan yaumal qiyamah, perlu kita mengerti bagi asyadun nasi hasyaratan yaumal qiyamah rajulun yumkinuhu tulabul ilmi walam yatlub. Di ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya kepada sahabat-sahabatnya, ya ashabi, hei para sahabatku, rugi-rugine wong, rugi-rugine para rugi-rugine para manungsa kelak ketika berada di yaumul qiyamah itu adalah rajulun yumkinuhu tulabul ilmi, adalah seseorang laki-laki yang mampu untuk belajar, yang mampu untuk mencari ilmu, akan tetapi dia malas, walam yatlub, akan tetapi dia tidak mau belajar tentang ilmu. Di situ termasuk bagian asyadun nasi hasroh yaumal qiyamah. Itulah termasuk bagian orang-orang yang rugi kelak ketika berada di yaumul qiyamah. Meskipun dengan kita sering belajar bagi insyaallah walau kana baba minal ilmi awalam ya'mal bihi kana afdalu min ayusalli. Dengan kita berjalan kaki dari rumah menuju masjid menika niku termasuk bagian daripada kita berusaha untuk belajar. Man ta'allama baba minal ilmi, sing sapa wonge gelem belajar
siapa saja yang mau belajar ilmu, bahkan dia mau mengamalkannya, aulam ya'mal, ataupun dia tidak mau mengamalkannya, bahkan dia ini belum mampu untuk mengamalkannya, karena afdoluman, dia termasuk orang yang memang benar-benar dipilih oleh Allah. Ketika dia mau mengamalkannya ataupun dia belum mau mengamalkannya, ini lebih utama ketika dia mau berangkat, mau mendatangi pengajian, itu lebih utama daripada orang yang selalu sholat dan sholat 2 rakaat sampai alfu rakaatin, sampai dia niku melakukan sholat 1000 rakaat, niku lebih utama orang yang mau belajar. Tatawuan, apalagi dia niku melakukan sholat sunnah, lebih utama lagi orang yang mau mendatangi suatu pengajian. Niku fa insyaallah dengan kita mau belajar menghilangkan kebodohan dalam tubuh kita, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, seorang ibu ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kita belajar dari satu persatu wasiat Rasulullah terhadap Sayyidina Ali, dengan kita mempunyai landasan dalam Al-Quran, fa insyaallah dengan sedikit kita bisa mengamalkannya, fa insyaallah kita akan diberikan jalan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala hal apa yang telah kita lakukan. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa la khususun na'udhu bi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang saged kula sampaikan, kita sareng-sareng saged belajar fungsinipun apa Pak nggih? Fungsinipun kita niki lurus sanad nggih. Sanad niku merupakan ilmu agama yang perlu untuk kita cari, luru kondelan dumateng para ulama. Fa insyaallah dengan kita belajar kitab Wasiatul Mustafa 2 tahun 3 tahun dulu ketika beliau Abadiyah terus mengamalkan kitab tersebut, fa insyaallah semoga kita semua bisa diakui oleh santri-santrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kira menangkungipun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.